Ini ada topik kita siang ini, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pemerhati PPI. Kita bagaimana siang ini kita akan belajar tentang kebijakan PPI ya. Kebijakan itu harus dibuat oleh setiap Paskes ya, seperti Permenkes 27 tahun 2017. Jadi kalau Vaskes atau tempat pelayanan kesehatan itu harus meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Kemarin sudah banyak diajarkan bagaimana kita harus memberi pasien itu layanan yang aman dan nyaman. Tentunya ini bagian dari patient safety. Diharapkan healthcare associated infection tidak terjadi, makanya kita harus melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi. Ini dicantumkan sebagai nanti ada kebijakan yang harus kita bikin dan ini harus sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009. Dan secara global tentang PPI ada di PMK 27 2017. Berkali-kali sudah disebut oleh para narasumber sebelumnya bahwa kita harus paham PMK 27 2017. Healthcare Associated Infection merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia yang sudah negara maju aja, mereka masih punya angkanya itu, walaupun kecil tapi dia masih punya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa HAIS yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara. Kemarin Bu Kosti sudah menceritakan dengan panjang lebar. Nah, ini ada guidance Hospital Airborne Infection Control, ini juga bisa dibuat sebagai guidance ya. Bagaimana kita mencegah infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Apa itu tentang HAIS? Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bahwa HAIS itu Healthcare Associated Infection, ya. Infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit atau vaskes, di mana pada saat masuk tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi. Termasuk infeksi yang didapat di rumah sakit, tapi munculnya setelah pulang, misalnya IDO. Juga infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Misalnya terpapar COVID ya, terkena COVID. Jadi contohnya harus difahami. Nah, sebagai dasar untuk melaksanakan PPI agar dapat menurunkan atau meminimalkan kejadian, kalau bisa kan zero tolerance untuk zero infeksi ya. Nah, nanti agar juga incidence rate pada pasien, petugas dan pengunjung itu minimal ya, kalau bisa zero. Kalau ketemu kita bikin bagaimana kita pelajari apa yang menjadi penyebab hingga kita eliminir untuk tidak terjadi lagi ya. Jangan sampai karena nanti akan merugikan pasien, rumah sakit juga mendapatkan nama yang kurang baik. Nah, pembuatan kebijakan ini biasanya penyusunnya adalah sekretariat. Nah, untuk isinya itu masukan dari Komite PPI, dari IPCN, IPCD tentunya ya. Nah, untuk pedoman kita juga harus bikin, setelah kita bikin kebijakan, nanti kita bikin pedoman. Pedoman ini untuk saat pandemi seperti sekarang, kita bekerja sama dengan Satgas COVID rumah sakit. Nah, kalau sudah punya pedomannya, nanti kita bikin panduannya. Panduan ini macam-macam, biasanya lebih kecil. Jadi panduan apa? Kewaspadaan isolasi, panduan APD gitu ya. Nah, SPO-nya nanti lebih kecil lagi. Nah, ini adalah bagaimana step-nya untuk dilaksanakan. Nah, kebijakan ini akan keluar keputusan dari direktur atau kepala puskesmas kalau di yang lebih kecil lagi ya, jadi rumah sakit puskesmas. Jadi, nah ini dapat direvisi juga, kebijakan ini dapat direvisi misalnya
sesuai kebutuhan atau ada suatu perbaikan rekomendasi yang mendasar. Jadi berubah karena ada rekomendasi yang keluar baru ya. Nah, kemudian ini biasanya keputusan tentang ini, kebijakan ini, rumah sakit ini menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Nah, isinya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar membuatnya seperti kita sudah membuatnya di rumah sakit ya. Kebijakan ini kita lihat dari satu, setiap pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi. Jadi itu termaktub dalam PMK 27 tahun 2017. Jadi rumah sakit harus punya, kalau rumah sakit tipe A, tipe B, itu harus punya komite PPI. Komite PPI nanti harus punya IPCN. IPCN-nya satu IPCN full time mewakili 100 tempat tidur. Seperti itu ya. Dan harus ada pedoman, harus ada kebijakan bahwa apa yang akan kita bentuk, kita laksanakan, dan siapa orangnya, apa job desk-nya. Nah, setiap pelayanan kesehatan memiliki komite PPI untuk tipe A, rumah sakit tipe A dan B, tim PPI untuk rumah sakit tipe C dan D, dan kalau tipe A maupun tipe B, di bawah komite PPI itu bisa ada tim PPI. Nah, ini yang gentayangan tiap hari di dalam rumah sakit ya. Jadi pada umumnya yang bergerak atau di dalam tim PPI itu adalah IPCLN, IPCN terutama ya, karena dia motornya segala kegiatan dalam PPI. Nah, kemudian nanti ada dokter atau IPCD yang sebagai apa ya, kaptennya di dalam tim PPI itu ya. Jadi nanti baru tim itu berhubungan dengan ketua komite PPI atau anggota komite, dan tentunya komite PPI ini bertanggung jawab langsung kepada direktur ya. Kalau di dalam puskesmas mungkin berupa tim PPI dan bertanggung jawab langsung kepada Kapuskes ya. Nah, ini biasanya komite PPI ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan infeksi. Siapa yang kita pilih yang duduk di situ? Misalnya dari SMF. Anak itu dokter spesialis anak yang peduli pada infeksi seperti itu ya. Penyakit dalam juga yang peduli sama infeksi, karena macam-macam, ada penyakit dalam yang senang dengan ilmu yang bukan infeksi ya, misalnya endokrin ya. Nah, yang ketiga, setiap pelayanan kesehatan harus punya IPCN. Tadi kemarin ya dibahas di satu bagian dari Indonesia Barat bahwa satu rumah sakit nggak punya IPCN. Aduh, repotnya. Repot banget kalau nggak punya IPCN. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau nggak punya IPCN yang layak ditunjuk, tapi punya seorang yang kompeten dan sudah terlatih, tapi bukan dari nurse, misalnya dari midwife ya, dari bidan ya. Ada satu rumah sakit di Indonesia Barat itu bahkan orang Kesling yang dia sangat cerdas waktu kami latih di dalam bidang PPI. Nah, kalau sudah bukan nurse ya, itu bisa masuk dalam IP, infection preventionist. Seorang dokter pun bisa jadi seorang IP ya. Jadi IP itu lebih luas dari ini. Kalau di istilah APSIC, Asia Pacific Society Infection Control, bahwa kalau yang dokter itu IPCD, nah bisa juga disebut sebagai IPCO officer ya. Kalau IPCN, kalau masih tidak bisa full time, itu tidak bisa dikatakan IPCN. Jadi kalau seorang nurse yang dibilang saya IPCN saya ini, tapi dia masih jadi kepala ruangan, oh itu bukan IPCN.
Jadi dia mungkin perawat PPI gitu aja, tapi bukan IBCN. Kalau IBCN itu tugasnya jelas, nanti banyak sekali berderet tugasnya. Charming, singkatannya charming ya. Dan ini mempunyai kualifikasi, biasanya kalau IBCN itu di Permenkes yang lama itu D3 ya kualifikasinya. Tapi pada kenyataannya teman-teman alangkah baiknya kalau teman-teman yang terpilih jadi IBCN adalah seorang dengan pendidikan S1. S1 itu akan sangat ini saya alami pribadi sebagai bertahun-tahun jadi ketua komite PPI di beberapa rumah sakit ya, di tiga rumah sakit. Nah, kalau yang D3 kita ketua komite PPI itu ngajarinnya agak alot juga gitu. Karena akan sangat berkaitan bagaimana surveillance, bagaimana menilai interpretasi dari suatu data. Harus disajikan secara statistik. Seperti itu ya. Jadi kalau begitu S1, saya merasakan saat dia, sejak dia pendidikannya di 3, jadi pendidikannya S1. Beda banget. Begitu S1 dia sekolah, apalagi setelah nurse, wah, dia langsung lebih cerdas untuk menilai atau interpretasi dan memberikan usulan rekomendasi. Seperti itu waktu kita melakukan kegiatan. Nah, kebijakan pencegahan pengendalian infeksi di pelayanan kesehatan kita harus punya pedomannya, apalagi saat sekarang pandemi ya. Misalnya pedoman untuk pelayanan COVID-19 ya. Jadi di WHO guidance ada yang tanggal 25 November, teman-teman harus baca, ini harus paham, Rapid Hospital Readiness ya. Ini ada checklistnya dan ini yang nanti akan menjadi dasar dari Kemenkes Subdit Mutu, bahwa nanti teman-teman rumah sakitnya atau vaskesnya dinilai dari ini. Ini based on ini ya, sebenarnya ada Google Form-nya juga udah saya bikin. Kemudian setiap pelayanan kesehatan harus memiliki program pencegahan PPI ya. Programnya kalau saya menilai ada 6 ya. 1 itu kita harus melaksanakan kewaspadaan isolasi, yaitu kewaspadaan standar lapis pertama dan kewaspadaan transmisi lapis kedua. Kemudian kita harus mencegah infeksi kalau kita melakukan pemakaian alat pada pasien, tindakan invasif dan operasi ya. Itu ada bundles-nya supaya tidak terjadi HAIS. Jadi ada bundles IAD, bundles VIP, ada bundles PLAPSI ya. Ada bundles ISK, ada bundles VIP ya. Nah, kemudian kita harus melaksanakan tugas beratnya itu adalah surveillance HAIS. Ini sangat berkaitan dengan tugas seorang IBCN. Karena yang melaksanakan surveillance itu pekerjaan gedenya IBCN ya. Kemudian kita harus melaksanakan pendidikan latihan diklat PPI. Tiap rumah sakit harus secara rutin melakukan diklat PPI. Nggak bisa setahun sekali, nggak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali. Nah, nggak pernah, nah itu kebangetan. Jangan bilang itu suatu komite PPI kalau dia nggak pernah melakukan diklat PPI. Kemudian pedoman penggunaan antimikroba yang bijak dan rasional, pemberian, artinya pemberian antimikroba yang bijak dan rasional. Sekarang itu PPRA disebutnya, dan nanti di bawah ya sejenis komite juga seperti komite PPI ya, komite PPRA. Nah, nanti di dalam komite PPRA itu ada tim PGA, kayak tim PPI-nya itu tim PGA, penata guna antimikroba. Teman-teman harus bekerja sama nanti dengan orang PPRA, karena nanti data HAIS-nya yang kita kumpulkan itu harus kita share dengan orang PPRA. Jadi nanti kita bagaimana melaksanakan secara PPI-nya, orang PPRA nanti harus memakai data yang kita dapat itu sebagai
evaluasi bagaimana pola dari antimikroba yang ditemukan pada kuman-kuman pasien kita. Nah, juga orang PPRA harus melakukan suatu kegiatan di mana kita juga harus terlibat di dalamnya. Itu namanya FORKIT ya, Forum Komunikasi Terintegrasi ya. Jadi itu ada orang PRA, nanti IPCN, Komite PPI juga biasanya diundang. Nah, di sana kita memberikan masukan dan memberikan informasi seperti data HAIS ya. Oh, sorry. Juga nanti ada infection control risk assessment. Saya kira teman-teman sudah banyak disampaikan tadi kemarin ya. Kemudian nanti infection IKRA ini ya, sebutannya IKRA aja ya. IKRA ini tentang bangunan dan renovasi, juga tentang IKRA program. Jadi data yang apa kita dapat di dalam program yang kita kerjakan, itu nanti kita bahas di dalam IKRA. Mana yang akan kita perbaiki duluan? Kalau skor yang tertinggi, itu yang kita kerjain duluan untuk diperbaiki ya. Jadi emerging case ya. Kemudian nomor 6, setiap pelayanan kesehatan memiliki SPO. Untuk SPO PPI ini kalau Bu Kosti kemarin ngitung-ngitung SPO-nya bisa 120-an ya. Untuk PPI jangan gentar dulu teman-teman karena memang harus dicicil. Tapi ya jangan aduh 120 malas banget aku bikinnya. Misalnya jangan nggak boleh gitu ya. Dari SPO kewaspadaan standar itu yang kecil-kecil, hand hygiene aja bagaimana? Kita harus bikin SPO-nya hand hygiene. APD apalagi? APD itu nanti bisa pisah. APD di ruang ini, APD di apa? Di ruang screening misalnya gitu ya. Nanti donning, langkah doving ya gitu. Pemrosesan peralatan pasien semua harus kita bikin SPO-nya. Makanya harus nyicil. Nah, kalau pelatihan seperti ini makanya teman-teman nyoba bagaimana untuk menyusunnya. Kemudian untuk kewaspadaan transmisi, kemarin kalau nggak salah saya udah ngajarin ya, bagaimana mengaudit ruang isolasi yang kita punya atau ruang cohorting yang kita punya. Nggak harus tekanan negatif, tapi nanti ada scoring dari forum yang kemarin saya bikin ya untuk kewaspadaan transmisi kontak, droplet, dan airborne. Kemudian bagaimana kita melaksanakan memasang ya alat ya, kateter urin menetap, ventilator, kateter vena sentral, kateter perifer, itu kita harus bikin suatu SPO, bundlesnya, kemudian bagaimana mengauditnya nanti ya, juga termasuk bagaimana tindakan invasif dan operasi, itu nanti bundlesnya kita harus monitor. Kemudian kita monitor dengan audit ya. Juga surveillance HAIS. Jadi nanti teman-teman memang luas PPI ini, tapi teman-teman cobalah lihat nanti ya setelah tahu ilmunya, PPI itu makin hari makin menarik karena saking luasnya. Jadi ada detail-detail yang setiap saat itu berubah rekomendasinya karena berdasarkan temuan dari peneliti. Jadi evidence base ya. Jadi kita harus tahu evidence base-nya seperti apa. Kemudian yang ketujuh, kita harus melaksanakan pelatihan atau diklat. Mulai dari staf komite, tim PPI, kita melaksanakan pelatihan terhadap dokter dan perawat di rumah sakit atau vaskes ya. Termasuk juga tadi sudah diajarin oleh Bu Lindu tentang bagaimana PPI di penunjang. Jadi kita ajarkan pada teman-teman kita yang di penunjang. Kita juga nggak lepas dari kewajiban untuk melakukan edukasi pasien dan keluarga. Karena penting banget kalau pasien dan keluarga tidak kita edukasi, biasanya kadang-kadang menimbulkan kemarahan karena ketidaktahuan mereka. Termasuk kita edukasi masyarakat rumah sakit, pengunjung, petugas kebersihan, petugas keamanan, itu juga kewajiban kita ya.
Dari komite PPI, petugas parkir, petugas kantin. Kadang-kadang yang bandel itu kalau ada kita lagi gentayangan, dia akan nyumput ya. Nyumput untuk supaya nggak ketahuan dia sudah melanggar SPU. Misalnya seperti itu ya. Tapi kita harus bisa mendekati dia to educate bahwa jangan begitu. Karena harus begini itu kenapa? Karena untuk seperti ini. Jadi outcome yang seperti apa yang kita pingin. Jadi biasanya kita harus memberi pengetahuan kepada dia bahwa itu akan saling menguntungkan beberapa belah pihak. Nah, itu baru nurut dia biasanya. Nah, kemudian tentang kewaspadaan isolasi tadi sebagai materi yang pertama dari program ya. Kita tahu kemarin sudah dibahas habis tentang lapis pertama yang terdiri dari kewaspadaan standar dan lapis kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi ini sudah lewat karena teman-teman adalah kursus lanjut ya. Nah, yang ke-9 bagaimana harus melaksanakan pencegahan infeksi pada tindakan pemakaian alat dan tindakan invasif atau operasi. Kita punya Banders. Banders untuk pemakaian kateter urin menetap supaya nggak terjadi ISK. Bandel supaya tidak terjadi klapsi dan plapsi ya. Kemudian bandel ventilator ya. Kemudian tindakan invasif yang lain ya. Tindakan operasi. Bagaimana ini sangat berhubungan dengan patient safety kalau yang operasi ini karena kita bekerja sama dengan teman-teman di kamar operasi sesuai dengan patient safety juga ya, ada time out dan nanti kita dari segi bundles-nya. Jadi teman-teman nanti harus nah kita terutama IBCN ya komite PPI itu mendampingi hasil yang ditemukan IBCN dalam melakukan surveillance HAIS. Jadi teman-teman nanti akan mengalami ya bagaimana melakukan surveillance untuk angka kejadian ISK, IAD ya. Kalau di tempat saya klapsi itu jarang terjadi, tapi plapsi itu sejak dari dulu saya sering temukan, bahkan pernah berapa kali KLB ya. Jangan kecil hati, justru kita dari kejadian misalnya terjadi KLB, teman-teman jadi lebih pintar. Karena kita menggali terus kekurangan yang ada di kita, kenapa sampai terjadi KLB. Bukan doain terjadi KLB ya, enggak ya. Nah, bagaimana VIP? Bagaimana IDO? Nah, yang dititipkan belakangan ini adalah teman-teman hati-hati sesudah pandemi, apalagi beberapa klinisi ada yang senang pakai antibiotik. Nah, sudah mulai nampak karena kita sudah 1,5 tahun ya pandemi ini, sudah mulai nampak mikroba multiresisten sudah mulai keluar ya. Jadi teman-teman harus paham itu apa multiple drug resistant organism MDRO itu macam-macam. Tidak hanya MRSA, VRE ya, ada CREP ya, carbapenem resisten Acinetobacter baumannii, carbapenem resisten Klebsiella pneumoniae ya, itu MDRO, berderet MDRO yang sudah ada di Indonesia. Dari angka temuan PDS Patklim tahun 2018 bahwa yang tertinggi angkanya adalah carbapenem resisten Acinetobacter baumannii sekitar 55%. Nah, jangan lupa juga kita tidak lepas dari pasien TB di mana MDR TB sudah mulai muncul walaupun satu-satu di rumah sakit. Rumah sakit ini ketemu multiple drug resistant TB ya. Ini adalah terapinya pada pasien ini agak lama ya. Jadi obatnya lebih banyak dan lebih kuat side effect-nya yang terjadi dan kita harus memberi edukasi supaya pasien tenang ya. Tenang dan mau taat dengan prosedur untuk terapi supaya dia tidak mutung. Orang Jawa bilang mutung. Kalau mutung dia lebih berbahaya ya. Nah, untuk nomor 11 kita memiliki
harus membuat satu kebijakan penggunaan antimikroba yang bijak dan rasional. Kita bekerja sama dengan PPRA dan timnya, tim BGA ya, penata guna antimikroba. Teman-teman membiasakan diri karena memang guidance-nya PGA ini di Indonesia baru keluar 2020. Dengan adanya pandemi ini PPRA ini kayak kelindes ya, jangan sampai tiada ya di rumah sakit teman-teman ya. Harus ada karena itu nanti akan tetap dinilai ya. Dinilai dan harus direport. Yang ke-12 bahwa kita yang memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PPI. Jadi bagaimana untuk kebersihan tangan, hand rub, hand wash, kita harus memfasilitasi. Bullshit kalau kita mendorong suatu kepatuhan hand hygiene tapi sarananya nggak ada. Jangan salahkan yang tidak patuh. Ya. Alat pelindung diri, nah ini juga harus difasilitasi, tapi nggak harus lebay ya. Nah, kalau bisa hanya dengan masker bedah di titik tertentu, kenapa harus pakai N95 kalau tidak ada AGP, gitu ya. Nah, pemrosesan alkes juga harus dipahami ya. CSSD bagaimana, bahwa alurnya, alur alat yang datang kotor jangan ketemu di pintu yang sama dengan alat yang sudah disterilkan untuk didistribusikan. Kemudian penanganan linen, penata laksanaan limbah, ya, penanggulangan lingkungan, ya, dan ruang isolasi. Nah, itu semua harus difasilitasi. Nah, kalau untuk ruang isolasi, kalau rumah sakitnya masih nggak bisa atau nggak cukup untuk mengadakan ruang tekanan negatif, WHO juga sudah menyatakan bahwa guidance di bulan April tentang roadmap better better pokoknya ruang cohorting untuk pasien COVID-19 itu nggak harus tekanan negatif. Dan di situ diajarkan how to modify. Jadi bagaimana kita memodifikasi sesuai dengan gedung yang kita miliki, ya teman-teman, jangan patah semangat. Yang ke-13, setiap pelayanan kesehatan harus memiliki kebijakan audit PPI. Sudah diajarkan saya kira sama teman-teman tim ECKS. Jadi bagaimana sarana prasarana kita audit? Sudahkah cukup standarnya seperti ini? Yang ada seperti apa? Kalau belum mencapai ya 100% harusnya sesuai seperti standar, nah itu kita harus perbaiki. Nggak boleh patah semangat. Kewaspadaan standar bagaimana? Kewaspadaan transmisi bagaimana? Ya, di kepatuhannya ya. Surveillance bagaimana kita dapatnya? Angka HAIS-nya kita bukan berarti angka HAIS-nya kita itu kalau 0 mah bagus gitu ya. Kalau 0 malah dicurigain, dikerjain nggak surveillance-nya gitu ya teman-teman, hati-hati. Bahwa kalau surveillance-mu 0 semua, apakah Anda mengerjakan surveillance-nya? Gitu ya. Bukan berarti harus tinggi angkanya, tapi kalau tinggi pun nggak apa-apa. Nggak usah malu untuk mendapatkan tinggi. Tapi kita belajar kenapa sebabnya. Dan bagaimana kita menerapkan bundle size itu harus diaudit juga. Apalagi kalau ada angka misalnya terjadi IDO. Nah, kemarin bundle IDO-nya bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Apa yang salah dalam kepatuhan bundle IDO-nya? Kalau mungkin ada yang terlewat, belum dikerjakan. Ya. Yang ke-14, kita harus mengkaji risiko infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, risiko infeksi banyak ya. Bisa juga dengan IKRA ya. IKRA-nya terhadap program, IKRA program nanti kita bisa kelihatan bagaimana di bidang kewaspadaan standar, transmisi, HAIS-nya kita, laundry, CSSD, kamar jenazah. Banyak problem yang ada apalagi saat ke COVID-19 seperti sekarang ya.
Nah, ke-15 kebijakan juga harus ada tentang pengadaan bahan dan alat yang melibatkan tim PPI. Bagaimana pengadaan alkohol hand drop? Jangan percaya sama orang kayak jualan kecap ya. Kecapku nomor 1, alkohol hand dropku bagus loh nomor 1. Murah lagi. Nah, dicoba dulu, minta sampelnya. Kita kultur dengan plate agar darah. Apakah bagus? Benar alkohol hand drop-nya. Murah, tapi tiba-tiba menimbulkan dermatitis pada petugas, apalagi perinatologi yang sangat sering dia hand hygiene ya. Nah ini menjadi istilahnya menimbulkan celaka ya pada petugas ya. Nah itu peran tim PPI untuk melaksanakan pemilihan bahan dan alat. Nanti kita membuatkan rekomendasi, termasuk kita milih disinfektan. Kemudian kebijakan tentang pemeliharaan fisik dan sarana prasarana, kita bekerja sama memberi masukan kepada petugas yang melaksanakan pemeliharaan fisik dan sarana prasarana. Dari segi PPI-nya bagaimana? Kalau sudah di awal kita dibikin suatu ruangan itu tekanan negatif, apa yang harus kita monitor? Saat di makna helik menunjukkan penurunan dari tekanan dari yang seperti di awal. Nah, what's wrong with that? Ya, dia mungkin ada leakage atau bocor ya. Nah, bocornya dicari di mana kita coba pelajari. Yang ke-17, kebijakan penanganan kejadian luar biasa. Ini sangat menarik bahwa bagaimana kita harus kerjasama antara Komite PPI dengan dokter laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan kultur misalnya ya. Bagaimana kita harus paham tentang suatu tren peningkatan kejadian infeksi di satu unit misalnya. Nah ini kita harus waspada secara dini bagaimana apakah ini suatu KLB gitu ya. Dan kalau KLB biasanya ada satu tatanan yang harus kita kerjakan bagaimana mulai dari how to declare bahwa ini this is outbreak. Nah, kalau sudah begitu, nah itu harus ada kewenangan dari direktur bahwa dia yang mendeklar bahwa ini satu outbreak. Bahkan nanti sampai outbreak itu berhenti itu harus ada declare dari direktur. Simpulan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasiankes harus dibuat sebagai dasar untuk melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi. Ya, kalau nggak dibuat nanti sesudah dibuat disosialisasikan dan diumumkan, difahami oleh seluruh petugas. Nah, kemudian kita tinggal memonitor ya kepatuhannya ya. Nah, kemudian kita juga memonitor dari audit yang kita kumpulkan apakah berhasil menurunkan atau meminimalkan infeksi pada pasien, petugas, pengunjung maupun masyarakat ya dengan mempertimbangkan jangan lupa sekali lagi cost effectiveness atau biaya yang efektif. Jadi PPI itu memang biayanya mungkin relatif besar, tapi sebenarnya kalau kita mencegah, PPI itu kan mencegah ya. Kalau mencegah itu kan lebih murah dari mana-mana juga lebih murah daripada ngobatin. Apalagi kalau nanti pasiennya menuntut karena terjadi HAIS karena akibat kelalaian kita. Nah, auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya izin stop share dulu. Ada satu slide lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini langsung ya Mbak Ira ya. Saya langsung ke latihannya ya. Latihan. Oh, boleh. Iya. Iya. Jadi di latihan ini teman-teman, belum slide sih ya. Jadi nanti teman-teman berlatih, bikin kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Nah, nanti dikumpulkan. Ya. Nah, di kebijakan, kemudian kemarin sudah diajarin SPO enggak ya? Nanti bisa dibikin
kebijakan apa suka teman-teman mau bikin seperti kalau bikin di rumah sakit ya, karena teman-teman kan sudah terjun di PPI ya. Nah, bagaimana isinya nanti memberi dukungan pada rumah sakit sekretariat untuk bikin, dan nanti ketok palunya ada di direktur ya. Nah, nanti kalau ada, biasanya direktur itu selalu minta pada komite, ini sudah benar nggak, ini begini, tapi tetap memang masukan dari kita itu dibikin ya. Kemudian akan diberlakukan setelah SK direktur keluar, dan teman-teman ini pura-puranya sebelum dibikin jadi SK direktur ya, teman-teman bikin. Nah, kalau di pedoman teman-teman bikin juga nanti global PPI ya. Bagaimana secara umum tentang program PPI. Jangan COVID aja yang dipikirin, tapi program PPI itu lebih luas ya. Bagaimana deteksi dini KLB, bagaimana IKRA, program PPI, IKRA renovasi ya. Nah, ini ada pedomannya, kita bikin. Kemudian topik khusus pedoman COVID-19 juga memang harus kita bikin pedomannya. Ini yang kita harus bekerja sama dengan Satgas di dalam rumah sakit. Biasanya teman-teman punya kan Satgas COVID-19 yang biasanya ketuanya adalah klinisi. Jadi ini sehubungan dengan alur bagaimana penata laksanaan pasien COVID. Jadi biasanya kita yang memberi masukan bagaimana kita harus, misalnya ini alurnya pasien COVID lewat sebelah kiri. Pasien non-COVID kita tidak curiga atau tidak suspek boleh masuk ke poli. Nah, itu alur yang kita yang bikin. Siapa yang duduk di sini, bagaimana duduk di area screening itu adalah petugas yang dengan APD begini, sarananya begini, kalau bisa aplikasi aja gitu ya, nggak usah pakai kertas gitu ya. Kita pakai aplikasi, kita isi pertanyaannya sesuai revisi 5, revisi 6 belum keluar ya, hampir terus. Nah, terus nanti pasien atau pengunjung mengisi dengan cepat dengan HP-nya dia. Jadi waktu datang HP-nya pasien atau petugas pengunjung itu ada barcode ya, barcode yang kotak tuh, tek masuk langsung dia bisa ngisi. Jadi petugas nggak terlalu banyak melakukan satu wawancara atau anamnesa yang mungkin relatif berbahaya saat COVID-19 ini ya. Nah, kalau misalnya di dalam rekomendasi terbaru WHO itu kebijakan atau pedoman yang lama itu sudah tidak bisa menunjang ya. Misalnya tiba-tiba aja harus begini APD-nya gitu ya. Nah, mungkin kita harus melakukan revisi satu pedoman yang sudah kita buat. Ya, tentunya revisi itu harus berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan WHO. Tapi bukan itu yang standar ya. Tapi kadang-kadang kebijakan Kementerian Kesehatan kemarin juga ada yang agak gimana gitu ya. Nah, kemudian panduan PPI-LS itu kita juga bikin bagaimana program PPI yang 6 itu. Kita mau bikin misalnya kepatuhan di rumah sakit saya, hand hygiene, itu masih 60%. Katanya yang bagus kalau lebih besar dari 85%, kata WHO. Tapi satu kongres di Swiss yang tahun sebelum kita pandemi itu menyatakan bahwa hand hygiene di Swiss sendiri itu masih 59%.
Jadi teman-teman kalau kepatuhan petugasnya rendah, jangan kecil hati, jangan menyulap data tidak perlu. Ya, rendah pun biarin. Kalau ada surveyor merasa bahwa ini punyamu jelek banget sih, bukan begitu caranya. Mau data real atau mau data tipu-tipu. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi harus data real. Teman-teman kalau rendah nggak apa-apa. Itu titik tolak suatu perbaikan ya. Kemudian audit program. Bagaimana program kita semua dari audit kewaspadaan isolasi, audit bundles, surveillance. Kita bikinkan IKRA program. Kalau kita bikin renovasi bangunan atau gedung, nah kita bikin ikranya. Kemarin mungkin di ikra ya sama Bu Gortab ya. Nah kalau terjadi KLB, misalnya KLB ada Klebsiella di perinatologi, pasien sekian meninggal. Naudzubillah min dzalik ya. Pasien sekian meninggal. Why? Orang laboratorium harus bekerja keras bersama komite untuk investigasi dari mana ini kuman gitu ya. Nah itu di dalam panduan kita sebut. Nah kalau di PGA kita bekerja sama dengan komite PPRA atau tim PPRA. Kemudian kita juga harus punya panduan bagaimana kalau misalnya ada alat yang kita reuse. Memakai kembali peralatan disposable karena sulitnya atau mahal sekalinya alat itu. Nah, memang nggak direkomend, tapi biasanya karena keterpaksaan. Misalnya, BPJS tidak bisa mengganti dana untuk kasus A. Alatnya BPJS ngasih plafon 2 juta. Alatnya 2,5 juta. Misalnya seperti itu. Bagaimana kita how to reuse dengan proses sterilisasi tentunya. Dan kalau nanti sesudah disterilisasi kita harus kultur. Kita benar pastikan apakah alat reuse itu benar laksana untuk reuse. Kalau toh mau dipakai ke pasien juga harus ada inform konsennya. Bu, ini kita pakai alat yang kita reuse melalui suatu proses sterilisasi gini-gini sudah dicek dengan kultur bahwa ini aman. Nah, pasien ACC, nah itu adalah bagian dari hak pasien. SPO, detail langkah, detail bahan yang dipakai, detail sarana yang diperlukan. Jadi teman-teman harus bikin. Kalau di zaman COVID-19 misalnya SPO yang di sebelah kanan ini kita bisa bikin ya. SPO screening, sarana hand hygiene, penanganan suspek sementara, penegakan diagnosis ya. Penempatan pasien, suspek, probable, dan confirm. Ada satu kalau di tempat, saya lebih senang menyebut ada satu tempat tunggu di mana pasien itu ditegakkan diagnosa. Jadi ruang tunggu penegakan diagnosis. Di situ pasien nunggu. Dia di tempat tidur, kadang kita mau infus, mau beri O2 gitu ya. Itu sementara supaya bisa membantu. Kemudian SPO APD, petugas di ICU. Misalnya ICU yang non-venti, on-venti atau yang non-venti, atau ruang cohorting confirm COVID-19, SPO donning, doffing APD, SPO dekontaminasi peralatan pasien, pembersihan dan dekontaminasi terminal, ruang isolasi. Penting banget ini, teman-teman sekalian. Ada yang di daerah tapi ya, kalau saya lagi gentayangan sama Bu Kosti di beberapa provinsi, kami punya tugas kemarin dengan Project Hub. Mereka karena takut, jadi dibersihkan tiap pagi saja. Padahal standarnya dibersihkan 3 kali kan ya kalau ruang cohorting ya, atau anytime tampak kotor. Nah jadi ruangnya itu namanya lantai itu tidak bisa berkilat ya. Ada burem-burem berkabut gitu, jadi kelihatan nggak bersih ya. Jadi bagaimana itu ducting dari suatu rumah sakit yang
dikat tanda petiknya ductingnya untuk tekanan negatif itu debunya banyak sekali. Bagaimana exhaust harus dibersihkan. Jadi harus ada satu SPO. Bagaimana secara reguler pembersihan exhaust, pembersihan ducting ya. Itu harus kita kerjasama sama mereka. SPO bundles, SPO surveillance ya. Nah, kebijakan ini macam-macam yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi teman-teman nanti belajar bikin ya. Terserah mau bikin yang mana. Satu orang bikin salah satu topik yang kemudian nanti kita bisa kita kumpulkan biasanya ya. Kalau kursus lanjut ya. Jadi dari tiap peserta nanti dikumpulkan dan kita lihat biasanya kalau di yang nggak tahu Pelkesi ini bagaimana melaksanakannya. Kalau yang bagus nanti kita ngomong ini loh punya si A nih bagus, punya C kita nggak akan ngomong si C jelek banget, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi ada yang bagus. Nah nanti teman-teman yang lain ngelihat oh yang bagus seperti apa yang dikata bagus gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya, nanti bikin kebijakan. Nah, ini seperti ini. Yang ke-1, pencegahan pengendalian infeksi merupakan satuan. Nah, seperti ini prolognya. Kemudian kegiatan di ini meliputi apa? Menyusun program, melaksanakan program, buat laporan berkala. Nah, ini semua seperti itu. Bagaimana koordinasi kita di dalam satu rumah sakit itu juga harus kita singgung sedikit untuk bisa ini. Bagaimana yang ketiga kebijakan. Nah, ini dikelola oleh Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan pengendalian sumber daya dalam menyelenggarakan pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit. Maksud dan tujuannya apa? Kemudian nanti teman-teman coba bikin ya. Senang sekali biasanya, bagus-bagus. Kalau kemarin tuh yang di YCKS ada seorang dokter jadi juara terus. Dia bagus sekali dia bikinnya karena dia sudah pernah ikut IPCD. Terus kemudian dia ikut kursus lanjut. Jadi dia jos banget. Ini seperti ini teman-teman, kalau misalnya untuk yang reuse ya, misalnya selang suction. Kalau dalam pengalaman saya, selang suction itu istilahnya ongkos atau biaya kita melakukan dekontaminasi sampai sterilisasi, itu ongkosnya lebih mahal daripada kita beli baru lagi. Ongkosnya sekian rupiah, pengalaman saya ya. Ternyata kalau beli cuma 10.000, 12.000 gitu ya. Nah, kalau sipet gimana, kalau gudel gimana ya. Nah, reuse maksimal sampai 3 kali. Nah, itu ada satu kebijakannya ya. Penandaan menggunakan stiker berwarna bisa. Jadi teman-teman nanti yang mau reuse, to use the alat itu ada dilihat dari kode warnanya ya. Limbah cair seperti apa ya, harus diatur ya. Limbah infeksius, penata laksanaan juga bagaimana saat sekarang ya, pemulasaraan jenazah sangat sensitif ya sekarang ya. Ada rumah sakit yang memandikan, ada yang tidak memandikan ya. Jadi teman-teman bagaimana coba nanti mungkin dibagi, bisa yang si A bikin APD, si B bikin penata dekontaminasi alat, si C penanggulangan lingkungan, misalnya seperti itu ya. Jadi terserah bagaimana panitia nanti membaginya, yang penting mereka melakukan suatu pembuatan. Gitu. Saya share ya slide saya ya ke kayaknya udah ke Mbak Desi waktu kemarin. Berarti ini dok, yang kedua ini termasuk materi untuk praktek ya dok ya?
Jadi yang kecil-kecil seperti itu Mbak Ira. Jadi biasanya yang harus dia bikin lah di rumahnya Ya, nanti. gimana? Ini karena kita kan punya waktu ya, kita masih cukup waktu karena ini sudah lanjut pada sesi prakteknya. Kita bisa sampai pukul 14.15. Apakah mungkin dokter mau memberikan sampling atau contoh, atau mungkin peserta? Monggo dok, ini saya kira Mbak Ira mereka sudah mengerjakannya karena sudah pernah PPI ya. Sudah, saya kira mereka sudah terlibat kan. Kalau mau kursus lanjut itu biasanya orang yang sudah PPI dasar dan dia biasanya sudah di rumahnya sudah mengerjakan biasanya. Gitu. Oke. Baik. Kalau gitu kita tanyakan langsung ke peserta ya, Dok ya. Sembari Monggo, ini mau kan ada sesi ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya ya terkait dengan pembuatan kebijakan PPI dengan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aziza. Mungkin saya mulai dengan satu pertanyaan nih Dok dari Christian ya. Bagaimana bila dari kewaspadaan standar itu ada salah satu yang tidak dilakukan pelayanannya di rumah sakit? Apakah tetap dicantumkan dalam kebijakan atau tidak perlu? Ada salah satu yang tidak dilakukan pelayanan di rumah sakit. Kewaspadaan standar itu tidak dilakukan. Misalnya, apakah perlu dicantumkan? Boleh dicantumin. Misalnya apa? Mungkin Pak Christian bisa menyampaikan langsung. Silakan. William Booth. Pak Christian contohnya apa? Kewaspadaan standar. Lumbal fungsi. Oh iya, kalau misalnya puskesmas ini, rumah sakit kok. Masa nggak ada lumbal fungsi? Hah? Lumbal fungsi di unit mana yang nggak ada? Bisa. Pak Christian silakan buka aja ininya, mic-nya. Di tempat rumah sakit saya bekerja belum ada, Bu. Dokter anak yang mengerjakan lumbal fungsi nggak ada? Dokter anak ngerjain itu nggak sih? Tapi belum pernah nemuin kasusnya, Bu, sampai sekarang. Tapi dokter anak ada kan? Selain dokter anak, dokter parunya juga udah keluar soalnya. Oh, belum ada gantinya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya tetap dibuat karena itu kewaspadaan standar. Rumah sakit loh, rumah sakit umum. Iya, ini rumah sakit, Dok. Rumah sakit umum 4 besar itu kan dikerjakan. Oh, iya siap-siap. Tetap dibuat. Makasih dokter. Monggo.